Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami di sini selaku kelompok pertama yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Ahmad Indra Dafari, lalu yang kedua Suryana Koko Turnada, lalu yang ketiga Nazwa Aulia Rahma, lalu yang keempat Dengi Venita Bruni ingin menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bu Absirta Devi yang berjudul tentang Time Value of Money versus Economic Value of Time. Lalu materi yang pertama yang akan dijelaskan dengan saya sendiri yang berjudul tentang pengertian time value of money. Di sini time value of money di sini adalah menurut William RSR 2008 mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Kenapa? Maksudnya maksud dari time value of money di sini yang tadi dijelaskan dari William di sini adalah time value of money di sini adalah suatu perubahan nilai mata uang dari masa sekarang dengan masa yang akan datang karena sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau misalnya kita bisa ambil contohnya seperti kalau kita memiliki uang di zaman dahulu atau misalnya di masa yang kemarin, seperti contohnya kita memegang uang 5.000 perak. 5.000 perak ini kita bisa belikan kalau misalnya kita yang biasa misalnya membeli makanan-makanan ringan sudah dibarengi dengan kita bisa membeli sebuah air minum. Karena zaman zaman dulu 5.000 itu sangat besar nilainya. Beda di zaman sekarang. Di zaman sekarang 5.000 ini kita hanya mendapatkan ya cukup untuk membeli makanan saja, maupun ada makanan beberapa tapi tidak semuanya karena terdapat suatu perubahan nilai uang ini yang dikarenakan ada namanya sebuah inflasi. Kalau lebih detail lagi, kalau misalnya kita lihat lagi seperti contohnya, kalau di zaman dahulu kita memiliki uang 8.000 perak, itu kita bisa memiliki atau kita bisa membeli sebuah beras dengan sebanyak 1 liter beras. Kita membeli seharga seperti itu. Tapi zaman sekarang itu sudah berbeda. Itu nilai mata uang itu akan berubah. Dari 8.000 itu kita tidak bisa membeli beras tersebut karena harganya sudah naik dipengaruhi oleh inflasi tersebut. Nah, disinilah dijelaskan nanti bakal banyak menjelaskan tentang beberapa bagaimana konsep time value of money, lalu bagaimana rumusnya, dari present value-nya bagaimana, kemudian present value-nya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana, contohnya bagaimana, lalu perbedaan-perbedaan antara time value of money dengan economic value of time itu bagaimana, itu mempunyai perbedaannya masing-masing. Di sini oleh dari kelompok pertama akan menjelaskan. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan tadi tentang pengertian time value of money ini, yaitu adalah sebuah konsep. Nah, di sini kita bakal lanjut dengan konsep time value of money. Oke. Lalu setelah kita mengerti sebuah pengertiannya, kita sudah mengetahui bahwasannya pengertiannya bagaimana dari time value of money ini, kita bakal mengetahui sebuah konsep. Nah, konsep dari time value of money ini bagaimana? Yang pertama yang harus kita pahami, konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah di masa depan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita bisa bagi, ada 2 konsep atau misalnya sebenarnya ada 3 konsep yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada namanya present value. Present value adalah nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk mendapatkan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Adapun nilai present value bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kamu investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan. Jadi kita bisa menilai ketika kita melakukan konsep present value ini adalah kita bisa memiliki suatu pengetahuan berapa hasil yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang nanti. Lalu ada yang kedua, ada namanya future value. Arti dari future value adalah nilai uang yang akan kamu dapatkan di masa depan dengan jumlah uangmu sekarang.
Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan, terlebih dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita tahu bahwasannya konsep-konsep tersebut, yang harus kita tahu bahwasannya karena kita di sini sebagai pelaku ekonomi yang biasa kita berbasis dengan usaha atau perusahaan. Nah, kita di sini sebagai manajer keuangan, kita harus mengetahui bagaimana konsep-konsep nilai waktu ini begitu sangat penting yang harus kita pahami. Ada yang pertama tentang mengetahui harga saham atau menghitung harga saham, karena dia harga saham itu turun. Lalu yang kedua, menghitung harga obligasi. Lalu yang ketiga, ada namanya memahami metode net present value. Lalu yang keempat, melakukan analis komparatif antara beberapa alternatif. Analis komparatif ini adalah suatu menganalisis antara keuangan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kenapa bisa kita ambil dari konsep, kita masukkan dalam konsep ini? Karena sangat mempengaruhi. Ketika nilai mata uang ini makin ke sini makin berbeda, dari zaman ke zaman itu bakal berbeda, bakal berubah, maka keuangan yang ada di dalam perusahaan itu juga bakal berubah. Ya misalnya bisa jadi ketika ke perusahaan ini memiliki sebuah keuangan yang sekarang bernominal besar, kita tidak tahu nanti di masa yang akan datang bagaimana. Lalu yang kelima, terdapat perhitungan bunga atau tingkat keuntungan. Nah, di sini juga sebagai manajer keuangan kita harus paham, karena salah satu konsep dari nilai mata uang di sini adalah adanya perhitungan bunga atau tingkat keuntungan. Karena keuntungan ini juga pasti bisa dipengaruhi karena ada namanya nilai mata uang ini sangat selalu berubah. Ada namanya perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya, atau seperti contohnya bahasa kitanya seperti pelunasan hutang yang biasa dilakukan oleh seorang perusahaan dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan yang lain atau kepada yang lainnya. Lanjut. Setelah kita memahami bagaimana perubahan nilai mata uang, pengertian time value of money, lalu konsepnya bagaimana, yang pertama yang harus kita pahami juga, yang pertama harus kita pahami juga salah satunya yaitu adalah sebuah fungsi-fungsi dari uang. Nah, fungsi-fungsi dari uang ini sudah tertera. Yang pertama ada fungsi sebagai alat yang berfungsi untuk tukar menukar. Ya, seperti contohnya kalau misalnya kita alat tukar menukar, seperti kalau misalnya ada petani, dia sedang masa panen, lalu dia jualkan hasil panennya untuk ditukarkan menjadi uang rupiah agar dia bisa membelanjakan untuk kehidupannya. Inilah salah satu sebagai uang ini menukarkan suatu barang agar barang itu memiliki harga jual. Lalu yang kedua, ada alat yang digunakan sebagai satuan hitung atau unit of account. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya kita lihat, biasanya kita kalau pergi ke dalam mall, di dalam mall tersebut terdapat banyak orang-orang yang jualan-jualan baju, sepatu, atau apapun itu. Pasti dia menerapkan sepatu itu dengan sebuah harga. Nah, harga ini contohnya misalnya sepatu sekian dengan seharga 200.000, baju sekian dengan seharga 50.000, itu menunjukkan bahwasannya uang itu digunakan sebagai satuan hitung agar orang bisa membeli barang tersebut sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, uang di sini mempunyai fungsi sebagai penyimpanan kekayaan, store of value. Maksudnya di sini uang di sini kita gunakan sebagai alat untuk misalnya untuk menabung agar kita bisa menyiapkan sesuatu kebutuhan di masa yang akan datang. Kita bisa gunakan uang ini untuk seperti kita investasikan, kalau misalnya kita memberikan saham, lalu kita tabung atau kita depositokan. Dengan yang lain menggunakan uang tersebut. Lalu yang ketiga, alat pembayaran tunda. Tunda di sini maksudnya adalah kayak sebuah alat yang mana uang di sini kita bisa gunakan untuk sebuah pembayaran untuk bisa dibayarkan nanti dengan uang tersebut, ya. Makanya disebut dengan alat pembayaran tunda, yaitu atau dengan bahasa Inggrisnya deferred payment. Itu dari fungsi-fungsi dari uang
yang telah saya jelaskan tadi yang mengenai tentang fungsi-fungsi uang, lalu konsepnya, kemudian pengertiannya juga, dan akan dilanjutkan oleh penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Bengi Venita Bruni. Baik, selanjutnya yaitu rumus value of money. Jadi rumus time value of money itu P6 atau pertumbuhan sama dengan P0 sel pada awalnya dalam kurung 1 ditambah Y. Y di sini pertumbuhan dalam tutup kurung dikali T. T itu waktu. Jadi cara pengerjaannya itu dikerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 1 ditambah pertumbuhan dikali T. Setelah dikerjakan, baru P0 ditambah hasil dikali dari hasil 1 ditambah Y dikali T. Selanjutnya, dari konsep perhitungan tadi, untuk value rumusnya yaitu PV atau present value, nilai uang masa sekarang, dalam kurung 1 ditambah I, interest atau tingkat suku bunga, tutup kurung dikali N, waktu. Jadi sama seperti tadi pengerjaannya, yaitu dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya. 1 ditambah I atau interest, nilai tingkat suku bunga, dikali waktu. Setelah itu, setelah dikerjakan, baru PV present value dikali hasil dari 1 ditambah I dikali N. Selanjutnya yaitu rumus present value atau nilai uang sekarang. Present value sama dengan FV atau future value dibagi dalam kurung 1 ditambah I tingkat suku bunga tutup kurung dikali N. Jadi dikerjakan dulu dalam kurungnya yaitu 1 ditambah I atau tingkat suku bunga dikali N, waktu. Jadi future value dibagi hasil dari 1 ditambah I dikali N. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Suryanako Kotronada. Nah, kita sekarang masuk ke contoh time value of money atau dalam kehidupan sehari-hari. Bila Anda hendak menabung uang di bank dengan tujuan mendapatkan nominal 10 juta dalam waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 10%, maka perhitungan present value untuk mengetahui berapa uang yang harus Anda sisihkan di tabungan adalah Nah, di sini terdapat rumus uh, 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 present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah interest dikali waktu. Terus present value sama dengan 10 juta dibagi 1 ditambah 0,10 dikali 2. Hasilnya itu present value sama dengan 10 juta dibagi 1,21. Dan hasil dari present value-nya ini adalah 8.264.463 rupiah. Lanjut. Dalam teori finance ada beberapa alasan dari teori konvensional terhadap time value of money. Yang pertama itu adalah present of inflation, yaitu adanya tingkat inflasi per tahun menyebabkan nilai barang akan berbagi tiap tahun. Oleh karena itu, ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli
uangnya akibat inflasi. Yang kedua itu ada present consumption to future consumption, yaitu bagi umumnya individu present consumption lebih disukai daripada future consumption. Yang ketiga itu ada ketidakpastian arus kas masa depan. Dalam masa depan arus kas tidak menentu. Oleh karena itu arus kas masa depan tidak pasti dan memiliki berisiko. Keuntungan masa datang diragukan atau uncertainty. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Najwa Aulia Rahmat. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu Economic Value of Time. Economic Value of Time sendiri yaitu sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu, dan Economic Value of Time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Atau bisa disebut juga sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time sendiri dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu tertentu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Selanjutnya yaitu konsep economic value of time dapat diartikan yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio ataupun nisbah. Dikutip dari Muda dan Hasibuan pada tahun 2018, di mana teori ekonomi value of time seperti pengertian di atas mengatakan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu, waktu seseorang itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, akan tetapi nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda dari segi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan, maka akan semakin tinggi nilai waktunya dan juga akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi yang melaksanakannya. Islam tidak mengenal konsep time value of money. Dasar perhitungan kontrak yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan kontrak yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Economic value of time sendiri relatif lebih adil dan perhitungan kontrak yang bersifat bagi hasil ataupun profit sharing. Selanjutnya itu perbedaan antara time value of money dengan economic value of money. Yang pertama itu dijelaskan dalam tabel di atas, perbedaan antara time value of money dan economic value of money. Perbedaan tersebut baik secara konsep, perhitungan, tujuan penggunaan, ataupun kesesuaian syariah. Secara konsep, time value of money mengartikan uang memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of money, waktu memiliki nilai ekonomi. Terus pembeda yang kedua itu tentang perhitungan. Perhitungan sendiri, time value of money menggunakan diskonto ataupun bunga, sedangkan economic value of money menggunakan rasio ataupun nisbah. Berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu, kalau yang nisbah ataupun rasio. Terus yang ketiga itu tujuan pembedanya, yang tujuan penggunaannya, yang pertama time value of money itu maximum utility. Maximum utility sendiri yaitu maksimum utility terhadap barang, sedangkan economic value of money itu maksimum maslahat yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam ataupun syariah. Dan yang terakhir itu pembedanya kesesuaian syariah. Kesesuaian syariah sendiri yaitu time value of money tidak sesuai dengan konsep syariah, yaitu menggunakan bunga dan hal tersebut diharamkan oleh ekonomi syariah sendiri. Sedangkan yang economic value of money itu sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba,
karena penilaian menggunakan dasar waktu. Cukup penjelasan dari saya. Baik, mungkin dari materi yang sudah dijelaskan oleh para pemateri tadi, beberapa materi disampaikan terkait dengan pengertian, lalu konsep, lalu bagaimana rumus present value-nya, bagaimana future value-nya, lalu bagaimana cara mengerjakannya, lalu perbedaan antara time value of money dengan economic value of time, economic time of value. Economic value of time itu sangat berbeda sekali, dari perbedaannya juga sangat sudah jelas memiliki perbedaannya masing-masing. Karena itu semoga apa yang kita sekarang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.